Soal nomor 17 ada seorang perempuan yang dia usianya 22 tahun, P2H0 nifas 14 hari. Datang ke rumah sakit dengan keluhan perut menonjol ketika berdiri. Hasil anamnesis riwayat melahirkan normal, sebelum hamil ibu merupakan mantan atlet senam. Jarak anak dengan sebelumnya 1 tahun. Dinding abdomen menonjol ketika berdiri atau mengejan. Apakah tindakan awal? Nah, sebelum kita menjawab tindakan awal, kita harus tahu dulu apa yang terjadi dengan ibu. Perut menonjol ketika berdiri, dinding abdomen menonjol ketika berdiri, atau ketika mengejan. Apa ini yang terjadi? Ya, yang terjadi pada kasus ini adalah apa namanya? Yang terjadi pada kasus ini adalah distensi musculus rectus abdominis ya. Nah, apa itu? Ini adalah kondisi di mana terjadi teman-teman peregangan otot perut ya. Kalau teman-teman lihat di gambar, ini tuh adalah gambaran uterus yang normal. Gambaran uterus, gambaran otot abdomen yang normal, dan ini adalah gambaran otot abdomen yang mengalami distensi atau mengalami peregangan. Jadi harusnya normalnya di sini kan ada memang ada jarak, tapi jaraknya tidak jauh. Nah, sedangkan dalam soal ini jaraknya sangat jauh sekali, teman-teman. Nah, di jarak inilah yang kita sebut dengan istilah distensi. Ya, jadi ada pergeseran otot atau ada peregangan otot. Kenapa peregangan ini bisa muncul? Ini bisa terjadi akibat ketika kita hamil itu pembesaran uterus itu menyebabkan otot-otot abdomen kita itu menjadi tertarik gitu ya. Dan ketika tertarik dia tidak kembali lagi ke posisinya semula gitu. Jadi ibarat karet kita tarik, kita melarin, terus dia nggak balik lagi ke ukurannya semula. Nah, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya distensi otot musculus rectus abdominis. Nah, distensi musculus rectus abdominis ini disebut juga dengan istilah diastasis recti. Diastasis recti. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman asing gitu dengan istilah distensi musculus rectus abdominis, tapi ini sebenarnya sama artinya dengan diastasis recti. Bagaimana Kak cara kita mengetahuinya? Cara kita mengetahuinya adalah dengan memeriksa area abdomen, teman-teman. Coba ditekan di area sekitar umbilikus gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita menemukan bahwa jari kita itu bisa masuk sangat banyak, ya kan biasanya dia hanya 1 jari saja yang bisa masuk, tapi kalau sampai misalnya 2 jari, 3 jari, bahkan 4 jari gitu ya bisa masuk ke dalam seperti ini, dan juga biasanya disertai dengan uh, umbilikusnya yang menjadi lebih menonjol kayak ngebodong gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari dia mengalami diastasis recti. Kemudian gimana caranya supaya dia bisa pulih kembali? Bisa nggak ini diperbaiki? Bisa diperbaiki postpartum. Dengan cara apa? Dengan menggunakan korset. Ya, jadi korset itu dia akan mengencangkan otot-otot perut. Selain itu, selain penggunaan korset, dapat dibantu juga dengan gerakan-gerakan abdomen. Misalnya dengan dia sit up, plank, itu dia dapat memperbaiki kekuatan dari si otot rectus abdominis sehingga dia kembali merapat otot-ototnya gitu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 18. Dalam soal ini ada seorang perempuan berusia 31 tahun P2A0 3 hari postpartum. Datang dengan keluhan susah BAB. Apakah penyebab keluhan tersebut? Nah, teman-teman masih ingat nggak? Susah BAB di kehamilan itu disebabkan oleh hormon apa?
Progesteron, betul. Jadi pada akhir kehamilan teman-teman bisa lihat ya, ini progesteronnya dia mengalami peningkatan. Nah, terus setelah dia melahirkan, progesteronnya turun, ya. Tetapi teman-teman, meskipun progesteronnya turun, turun ini dia butuh waktu yang cukup lama, tidak tiba-tiba turun gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya selama periode nifas awal, kadar progesteron itu sebenarnya masih tinggi, meskipun dia jauh lebih rendah daripada masa trimester 3 gitu. Nah, kenapa ibu nifas ini susah BAB? Ini dia susah BAB masih karena efek dari progesteronnya yang masih tinggi dibandingkan dengan periode dia sebelum hamil gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ibu nifas susah BAB, jawabannya masih sama dengan kehamilan, akibat hormon progesteron yang masih tinggi. Sebenarnya bukan meningkat, istilah meningkat kurang tepat juga ya. Yang lebih tepat adalah kadar progesteronnya yang masih tinggi setelah dia melahirkan, sisa-sisa dari kadar progesteron di trimester 3. Ya, setelah bayi lahir memang semua hormon itu turun, teman-teman. Tetapi tadi saya bilang di dalam soal bukan pada masa nifas itu hormon turun itu tidak langsung kayak tiba-tiba gitu ya, dia akan menurun secara gradual gitu ya, dia akan menurun secara pelan-pelan. Nah, progesteron pun seperti itu. Dia memang setelah bayi lahir itu dia turun progesteronnya, tetapi turunnya itu masih cukup tinggi kadarnya dibandingkan dengan masa dia tidak hamil atau masa dia tidak nifas gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa dia susah BAB ya karena kadar progesteron yang tinggi di trimester 3 itu masih tersisa gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh sebenarnya gejala sisa dari peningkatan progesteron yang terjadi di trimester 3. Karena itu kita jawabnya masih berhubungan dengan progesteron yang meningkat. Ya, meskipun kalimat dalam pilihan jawabannya ini kurang tepat gitu ya. Harusnya bukan dia bilang peningkatan progesteron, lebih tepat kalau dia bilang kadar progesteron yang masih tinggi gitu ya, karena sebenarnya dia sudah mulai menurun, tetapi penurunannya itu jumlahnya lebih tinggi daripada periode dia tidak hamil. Jadi nggak tepat kalau kita bilang penurunan progesteron ya, karena penurunan progesteron itu tidak menyebabkan konstipasi. Yang menyebabkan konstipasi adalah peningkatan progesteron yang merupakan gejala sisa dari kehamilan trimester 3. Terus kita ke soal nomor 20 ya. Soal nomor 20 di sini dia ada perempuan 36 tahun P2A1 datang ke Ponet dengan keluhan nyeri kaki sebelah kiri, melahirkan bayi kembar 12 hari yang lalu dengan SC. Hasil pemeriksaan dalam batas normal, tapi ada sedikit peningkatan suhu, luka jahitannya bersih, kering, kaki kiri terasa hangat, bengkak, kemerahan dan nyeri saat ditekan. Nah, dari data dalam soal ini kan kita sudah bisa tegakkan diagnosa tromboflebitis ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah apa penyebab dari tromboflebitis? Kenapa di sini bisa terjadi tromboflebitis? Apa saja sih faktor risiko dari tromboflebitis? Yang pertama usia. Semakin tinggi usianya, semakin tinggi risikonya untuk mengalami tromboflebitis. Tetapi biasanya risiko tromboflebitis itu lebih rentan pada wanita yang usianya di atas 60 tahun. Kemudian sedang hamil atau baru saja melahirkan. Masa nifas itu sendiri memang meningkatkan kehamilan dan masa nifas itu merupakan salah satu faktor risiko dari tromboflebitis ya teman-teman ya, karena adanya gangguan sirkulasi dan gangguan hormonal. Kemudian ada riwayat varises, adanya perubahan hormon, merokok, obesitas, riwayat stroke, ada penyakit kanker, ada riwayat tromboflebitis, menggunakan kateter atau alat pacu jantung. Penggunaan infus itu juga meningkatkan risiko tromboflebitis ya, dan juga tidak bergerak dalam waktu lama, misalnya dia menjalani operasi atau perawatan di rumah sakit. Nah, dalam soal ini usia ibu belum ya, karena dia masih di bawah 60 tahun. Obesitas tidak ada data dalam soal, perokok aktif tidak ada data dalam soal.
Persalinan dengan SC betul karena di sini dibilang dia SC. Status kesehatan keluarga tidak ada data dalam soal. Berarti berdasarkan teori dan juga berdasarkan data yang ada yang menyebabkan ibu mengalami tromboflebitis itu adalah karena dia melahirkan secara seksio sesaria. Jadi jawabannya adalah yang D.